Nah, di sini kita masuk ke elemen slab, pilih in situ slab, kemudian bisa melakukan pemodelan pada plat ini. Nah, contohnya plat ini memiliki tipe BS1. Nah, di mana di tengahnya adalah sebesar 2500 mm ketebalannya. Nah, di sini kita bisa melihat pada gambar bahwa T1 tebalnya adalah 250 mili ya maksudnya ya, 250 mili tebalnya. Pertama-tama untuk memodelkan plat, kita bisa menggunakan identifikasi atau pemodelan manual. Nah, jika kita ingin menggunakan pemodelan manual, maka kita tinggal klik pada elemen list tombol plus, lalu kita tambahkan tipe in situ slab yang baru, ya, seperti ini. Nah, di bagian name bisa kita ubah sesuai dengan penamaan dari modeling, yaitu B1 dengan tebal 250 ya. Oke. Kemudian kita klik poin ya pada tombol di atas ini. Kemudian lakukan klik pada model di bagian tengah. Nah, secara otomatis software akan mencari area tertutup dan melakukan penutupan pada plat ini ya. Nah, jika kita melakukan klik pada area yang terbuka, maka software tidak akan bisa melakukan pemodelan. Kemudian untuk melakukan pemodelan secara manual, untuk plat yang tidak tertutup, kita bisa menggunakan line atau menggunakan rectangle ya di sini yang ada pada menu draw di atas ya di sini. Nah, kalau kita lihat secara 3D, maka kita bisa melihat bahwa pemodelan yang kita buat sudah tertutup semua ya dengan lantai. Nah, namun di bagian tengah masih terdapat sedikit kejanggalan ya, di mana seharusnya kita memiliki raf yang tebalnya 2,5 meter. Nah, sehingga untuk pemodelan raf di bagian tengah, kita bisa memisahkan slab ini, kemudian kita ganti tipenya. Nah, caranya adalah kita klik select, kemudian kita pilih slab ini ya, dan kita klik kanan, dan kita gunakan split ya untuk memotong plat yang sudah kita gambarkan. Kemudian kita klik rectangle di bagian group draw ini, kemudian kita lakukan pemotongan secara kotak. Nah, pada bagian tengah ini ya. Oke. Kemudian kita konfirmasi dengan cara klik kanan ya. Nah, split akan sukses jika bagian tengah bisa kita pilih secara terpisah. Ya, kita coba. Nah, kita select, terus kita ganti nama slab pada bagian tengah ini menjadi rough foundation. Ya, nah, cara untuk mengganti dari satu tipe ke tipe yang lain, nah, cukup dilakukan dengan memilih entitas tersebut ya, kemudian kita mengganti namanya di atribut editor ya. Di sini kita take rough foundation atau fondasi rough ya, rough fondasi rough. Nah, di sini software task akan membuat elemen list baru ya. Nah, untuk fondasi rough ini bisa kita ubah ketebalannya menjadi 2,5 meter atau 2.500 ya. Nah, sehingga secara 3D jika kita lihat dari bagian bawah, maka kita akan melihat bahwa model kita memiliki ketebalan di bagian bawah yang berbeda dengan plat ya. Nah, rough di sini akan kita ubah menjadi elemen fondasi. Nah, karena kenapa? Karena untuk saat ini fondasi rough dimodelkan dengan in situ slab ya. Nah, apa tujuannya? Yaitu jika kita mengganti tipe elemen dari in situ slab ke pondasi rough adalah agar
volume yang dihasilkan itu lebih akurat dan relevan. Contohnya untuk pondasi raf, backcasting hanya terdapat di bagian sisi samping saja. Sedangkan untuk elemen slab, ya, software akan mengeluarkan backcasting untuk sisi bagian bawah dan bagian samping, ya. Kemudian untuk mengubah satu tipe elemen ke elemen lainnya, kita bisa melakukan select terhadap entitas tersebut, ya. Lalu kita klik kanan dan pilih convert element. Nah, di sini kita bisa mengubah dari slab ke rough foundation dengan melakukan klik OK pada convert element ini. Nah, di sini kita bisa melihat secara otomatis slab bagian tengah ini sudah berubah tipe menjadi rough foundation. Nah, yang ditandai dengan tidak bisa diklik untuk bagian yang tengah ini. Karena kenapa? Karena di bagian tengah ini sudah bukan menjadi elemen slab lagi. Dan pada elemen list ini, pondasi raf bisa kita hapus. Nah, kalau BS1 ini tidak bisa kita hapus karena masih ada entitasnya. Kemudian, jika kita masuk ke foundation, kita pilih raf foundation, maka kita melihat ada pondasi raf di sini yang merupakan hasil convert dari tahap sebelumnya yang sudah kita kerjakan tadi. Kemudian kita akan melakukan pemodelan untuk shear wall.